Selamat malam. Saat ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bermateri dampak media dan teknologi digital pada bauran pemasaran. Kita masuk dalam topik pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu perkenalan, yang kedua produk, yang ketiga harga, yang keempat tempat, yang kelima promosi, yang keenam orang dan bukti fisik. Kita masuk dalam pembahasan pertama yaitu perkenalan. Online branding menjelaskan tentang bagaimana saluran online digunakan untuk mendukung suatu merek ataupun brand. Pada dasarnya merupakan akumulasi dari karakteristik produk atau jasa yang disarankan oleh pengguna. Lauterbach 1990 menyarankan kerangka kerja 4C yang mempertimbangkan 4P dari perspektif pelanggan. Singkatnya 4C tersebut adalah kebutuhan dan keinginan pelanggan, biaya untuk pelanggan, kenyamanan, dan juga komunikasi. Media dan teknologi digital memberikan banyak peluang baru bagi pemasar. Yang pertama, untuk memvariasikan penerapan bauran pemasaran. Yang kedua, untuk mengembangkan rute baru dan memberikan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, untuk menciptakan posisi pasar baru. Yang keempat, untuk membangun dan melayani hubungan dengan meningkatkan cara-cara inovatif. Yang kelima, untuk memotong hambatan dan ruang waktu dengan menawarkan akses berkelanjutan dan instan baik ke produk maupun layanan. Kita masuk kepada pembahasan kedua yaitu produk. Variabel produk dari bauran pemasaran mengacu pada karakteristik suatu produk, layanan atau merek. Keputusan produk harga berdasarkan riset pasar di mana membutuhkan penilaian dan feedback dari konsumen untuk memodifikasi produk yang ada atau mengembangkan produk baru. Keputusan produk berhubungan dengan internet dapat dibagi menjadi keputusan yang mengaruhi produk ini dan produk tambahan. Yang pertama di sini ada pilihan untuk memvariasikan produk inti, mass customization dan juga building. Yang kedua, opsi untuk mengubah produk tambahan. Yang ketiga, melakukan penelitian online. Yang keempat, kecepatan pengembangan produk baru. Dan yang kelima, kecepatan difusi produk baru, tipping point. Kita masuk di poin yang ketiga yaitu harga. Di sini ada beberapa poin, yaitu poin yang pertama yaitu transparansi harga. Adalah istilah bisnis yang mengacu pada informasi yang terbuka dan jelas tentang harga produksi suatu produk atau merek tertentu. Bentuk dari transparansi harga adalah konsumen akan diberitahu biaya modal, material pemasaran, hingga keuntungan bersih dari setiap produk tersebut. Dengan begitu konsumen akan paham berapa biaya akurat dari produk yang kita jual. Yang kedua, tekanan pada harga. Persaingan yang disebabkan oleh transparansi harga dan meningkatnya jumlah pesaing menjadi alasan utama tekanan turun pada harga. Internet juga cenderung menurun harga karena pengecer online karena tidak memiliki toko fisik, tidak memiliki biaya operasional toko dan jaringan distribusi pengecer. Yang ketiga, pendekatan harga baru. Internet melalui kapasitas dalam teknologi telah membentuk pilihan baru dalam penetapan harga. Harga dapat diperbuat secara real time selalu sesuai dengan jenis pelanggan atau kondisi pasar saat ini. Kita masuk di poin yang keempat yaitu tempat. Evan dan Wurster 1999 berpendapat ada 3 aspek yang merupakan kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif secara online. Ketiganya yang semua terkait dengan bauran tempat adalah yang pertama, reach, jangkauan, yaitu jangkauan dapat ditingkatkan dengan berpindah dari suatu situs ke perwakilan dengan banyak perantara berbeda. Yang kedua, richness, kedalaman atau detail informasi yang dikumpulkan tentang pengalaman. Yang ketiga, affiliation,
mengacu pada kepentingan siapa yang diwakili oleh perusahaan. Termasuk di promosi. Promosi merupakan unsur bauran pemasaran yang melibatkan komunikasi dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberi tahu mereka tentang produksi dan organisasi. Ada 3 keputusan penting tentang investasi dalam promosi online atau komunikasi gabungan. Yang pertama, investasi dalam promosi situs branding dengan pembuatan dan pemeliharaan situs. Yang kedua, investasi dalam teknik promosi online branding dengan promosi offline. Yang ketiga, investasi dalam berbagai teknik promosi online. Berikut yang terakhir, yaitu orang, proses, dan bukti fisik. Orang merupakan unsur bauran pemasaran yang melibatkan penyampaian layanan kepada pelanggan selama interaksi dengan pelanggan. Yang kedua, proses. Proses merupakan bauran pemasaran yang melibatkan metode, prosedur yang digunakan perusahaan untuk mencapai semua fungsi pemasaran. Dan yang ketiga, bukti fisik merupakan unsur bauran pemasaran yang melibatkan ekspresi nyata suatu produk dan bagaimana produk tersebut dibeli dan digunakan. Sekian presentasi kami, ucapkan terima kasih.